Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my awesome students of 9th grade, SMPN 1 Kedungpring. How are you this morning? I do hope all of you are fine today. Well, my students, saya berharap kalian tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun pembelajaran dari rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Are you ready for today's lessons, my students? Okay, let's start the lessons. Before we start the lessons, don't forget to prepare your book, your notebook, buku catatannya, and your textbook. Silahkan disiapkan terlebih dahulu buku catatannya, buku teksnya, dan pulpen. Well, my student, still with me, Miss Annie here. I'll give you some lesson for today. Let's open our program today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my student, please join this lesson until the end. My dear students, boys and girls, our basic competence atau kompetensi dasar pada hari ini adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks information report, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan our learning objective, tujuan pembelajarannya yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks information report, lisan, dan tulis. Sedangkan manfaat pembelajaran pada pagi hari ini menambah pengetahuan siswa sehingga dapat menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Sudah siap anak-anakku? So, today we will learn about report text atau text report. Ada yang pernah mendengar text report sebelumnya? Bagaimana? Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh dari text report yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mungkin pernah membaca teks macam ini? It's about blue whale. Jadi paus biru. Nah, di sini diceritakan paus biru seperti apa, habitatnya bagaimana, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, ini salah satu contoh dari text report. Kira-kira sudah punya gambaran anak-anakku? Belum? Oke, let's check it out. Kita lihat selanjutnya. What is report text? Apa itu report text? Report text is a text which presents information about something as a result of systematic observation and analysis. Jadi teks report itu adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagai hasil observasi dan analisis sistematis. Fokus pada informasi tentang hasil observasi dan analisis sistematis. Jadi ini bukan sembarang teks yang dibuat oleh seseorang, tapi berdasarkan hasil observasi dan analisis. Yang perlu kalian pahami bahwa report text itu factual text, jadi teks yang berupa fakta, di mana teks tersebut harus clearly, jelas, no opinion, tidak boleh ada opini dari si penulis, kemudian relevant information, mengandung informasi yang relevan. And then the topics, biasanya topik yang disajikan dalam sebuah text report. Yang pertama, it's about animal, tentang hewan, and maybe plant, tumbuhan, natural phenomena, fenomena alam, today's world phenomena, fenomena yang terjadi saat ini. Contohnya hewan tadi atau animal ada pada teks yang gue dicontohkan sebelumnya, yaitu blue whale. Kemudian plant mungkin about rose, bunga mawar. Kemudian natural phenomena, maybe it's about flood, banjir, tsunami. Nah, atau today's bird phenomena, mungkin ada kejadian apa hari ini,
fenomena alam, mungkin tanah longsor dan sebagainya, itu bisa disajikan dalam bentuk text report. Di sini boleh diberikan perbedaan antara text report dengan text deskriptif. Mungkin kalian pada saat kelas 7 pernah mempelajari tentang descriptive text, dimana kalau dilihat sekilas mungkin hampir mirip atau hampir punya kesamaan kerangkanya dengan sebuah text report. Cuma bedanya apa? Nah, bedanya kalau descriptive text itu lebih spesifik, lebih khusus, satu hal yang dibahas, sedangkan report membahas in general, secara umum. For example, dari judulnya saja. Kalau deskriptif, biasanya judul yang dipakai my dog, my lovely dog. Tapi kalau report, judulnya dog secara umum. Jadi anjing diceritakan atau dideskripsikan secara umum. Sedangkan kalau deskriptif, my dog. Jadi anjing saya saja, bukan anjing yang lain. Kemudian state the reality of object. Jadi menyajikan realitas atau realitinya dari sebuah objek, kenyataan yang ada pada objek tersebut. Sedangkan descriptive text identify, mengidentifikasi objek yang dibicarakan. Dari segi penggambarannya, deskripsinya untuk report text describe the details. Jadi lebih detail. Misalnya anjing tadi, jenis-jenis anjing itu apa saja diceritakan di situ. Sedangkan untuk descriptive text hanya mendeskripsikan karakteristik atau physical appearance dari objek yang dimaksud. Misalnya anjing saya tadi seperti apa? Oh, lucu. Kemudian warna bulunya berwarna coklat dan sebagainya. Hanya yang ada pada anjing saya itu tadi. Kemudian report text itu result of observation or analysis. Jadi hasil dari observasi atau analisis, keilmuan, lebih faktual. Sedangkan descriptive text tells the factual condition of the object. Jadi hanya menceritakan apa yang ada pada objek tersebut. Do you know the difference? Sudah tahu ya perbedaannya? Nah, nanti bisa dilihat sambil kita amati latihannya. Well, next, what is the purpose of the report text? Apa tujuan dari text report? Seperti yang kalian tahu bahwasanya setiap teks punya tujuan kenapa teks itu dibuat. Nah, untuk text report, the purpose are, yang pertama, to describe something, maybe animal, plants, or natural phenomena in general. Menggambarkan sesuatu secara umum. Kemudian yang kedua, to report factual information about a subject. Melaporkan informasi faktual tentang sesuatu atau subjek yang dimaksud. And then what about generic structure of report text? Bagaimana struktur dari sebuah text report? Hanya ada dua unsur di sini, ya. Sebelum judul, yang pertama pasti ada judul, title. Yang kedua, general classification. Klasifikasi secara umum. Jadi biasanya di sini isinya it's stating classification of general aspect of things, animal, public place, plant, etc. which will be discussed in general. Merupakan pengantar tentang kelompok spesies, bisa berupa benda, hewan, tempat umum, tumbuhan yang akan dibahas. Jadi ini gambaran umum tentang objek yang akan dibahas. And then the second is description. Penggambarannya tells what the phenomenon under discussion in terms of part, qualities, habits, or behavior. Jadi menggambarkan hal yang akan dibahas secara rinci. Apakah bagian-bagian tubuhnya, apakah kebiasaannya, ataukah sifat, tingkah laku, atau mungkin habitatnya dari objek yang dibicarakan.
Berikutnya, unsur kebahasaan atau language features. Jadi setiap teks juga punya ciri khas kebahasaan. Yang pertama, untuk text report, use general nouns. Karena yang digambarkan nanti berupa benda, maka menggunakan kata benda yang banyak di sini nanti, baik benda hidup maupun benda mati. Cuma nanti harus dilihat lagi seperti yang tadi dibahas sebelumnya. Jadi ada yang deskriptif, ada yang report. Kalau deskriptif biasanya secara umum dia menggunakan contohnya di sini cats. Nah, kalau deskriptif my cats. Ya, jadi cats itu sifatnya umum, kucing di seluruh dunia. Tapi kalau my cat berarti hanya kucing saya saja. Oke, the next, yang kedua, use simple present tense. Menggunakan pola kalimat simple present. Biasanya terdiri dari subjek, verb 1, kemudian ditambahkan es atau s dan dilanjutkan dengan objek. Dan biasanya juga ditandai dengan kata-kata penanda seperti often, sering, usually, biasanya, always, selalu, dan lain sebagainya. The third, yang ketiga, use relating verbs. Dalam grammar disebut dengan linking verb. Contohnya to be, is, are. Mungkin juga ada kata menggunakan kata seems, look, taste, dan lain-lain. Yang keempat, use technical terms. Menggunakan istilah-istilah khusus yang mencakup teks report tersebut. Misalnya ada teks judulnya bee atau lebah. Mesti kata yang digunakan akan berhubungan dengan lebah itu. Contohnya apa? Beeswax, royal jelly, madunya, drones, atau sting, sengat, proboscis. Nah, itu kata-kata yang mungkin nanti akan terkait dengan judul dari teks itu, karena yang dibahas adalah bee atau judulnya bee. Nah, this is the examples how to analyze, atau kita lihat sebuah teks di sini, teks report, dan apa saja yang ada di dalamnya berdasarkan strukturnya tadi. This is short report about panda. Jadi ini teks pendek, teks report pendek tentang panda. General statement or classification ditandai dengan kalimat how are panda look like? Well, pandas are mammals. Jadi ada kalimat pandas are mammals. Panda adalah golongan mamalia. Nah, ini bisa dikatakan sebagai general classification. Klasifikasi umum tentang panda. And then the description here, bagian deskripsinya di sini ada 3 hal yang disajikan. Yang pertama, panda is like bear. Panda itu seperti beruang. Their bodies are typical. Tubuhnya punya hal yang khusus. It has 2 dominant colors. Punya 2 warna yang dominan, white and black. Putih dan hitam. Panda live in South and East China. Panda tinggal di Cina bagian selatan dan timur. It was also found in part of Myanmar and Vietnam. Dia juga ditemukan di bagian negara Myanmar dan Vietnam. Panda looks cute, however, it actually a wild animal. Panda terlihat lucu, walaupun dia sebenarnya adalah binatang buas. Nah, ini deskripsinya. Yang pertama, seperti apa panda itu digambarkan di situ, kemudian habitatnya di mana, kemudian seperti apa karakternya. Di sini ada beberapa yang dideskripsikan terkait dengan itu. Nah, okay. And then this is the other one. Ini contohnya lagi report text dengan judul elephants. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas teks ini. Mungkin juga ada di teks book kalian, ya.
kita akan bahas beberapa teks yang ada di textbook kalian, tapi untuk hari ini kita pelajari konsepnya dulu ya. Ini tentang elephants, bisa diamati. Well, my students, is it clear for you our topic today? Sudah jelas tentang topik hari ini? I do hope you understand all the topics. Saya harap kalian bisa memahami topik yang kita bicarakan hari ini. I think that's all for our lessons today. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, my students, see you on the next meetings. Dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, dan selalu jaga jarak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.